Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini. Itu yang terutama buat kami dan itu cukup buat kami. Ketika Engkau hadir Tuhan, Engkau datang dengan segala berkat-Mu yang seutuhnya ya Tuhan. Apa yang kami butuhkan bukan hanya dalam hal jasmani tapi juga terutama Tuhan hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Kami yang datang dengan beban berat, dengan letih lesu, dengan segala macam pergumulan masalah. Kami percaya pagi hari ini Tuhan Engkau datang melawat setiap kami Tuhan. Engkau datang membalut setiap luka hati kami. Engkau datang memberikan kami kelepasan, kelegaan, suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di pagi hari ini. Engkau bekerja saat firman Tuhan disampaikan. Kami percaya Roh-Mu akan bekerja, berbicara, melawat setiap hati, membangkitkan setiap kami yang lemah, kami yang butuh kekuatan baru. Pagi hari ini kami akan menerimanya, kami akan dibangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu juga setiap umat-Mu yang mendengar pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin. Pemain keyboard masih di atas saja ya. Saya nggak akan lama, saudara, biar nanti kita bisa fellowship ya, bisa lebih lama ngobrolnya. Pagi hari ini saya sudah menyiapkan, sebenarnya saya mau mereview itu dari awal khotbah, awal bulan sampai di minggu keempat kemarin. Ya, kita sudah banyak mendengar firman tentang kebangunan rohani, betul ya, tentang kebangkitan. Karena Tuhan itu rindu memang membangkitkan umatnya, gitu ya. Tuhan rindu membangkitkan gerejanya supaya gereja tidak menjadi gereja yang tertidur, tidak menjadi gereja yang mandul, yang tidak menghasilkan buah, tidak menjadi gereja yang hanya jemaatnya itu cuma rutinitas, cuman formalitas. Gitu, sekedar KTP gitu ya, di hari Minggu datang ibadah. Tapi Tuhan itu benar-benar mau bergerak membangkitkan umatnya, memakai umatnya, apalagi di hari-hari yang terakhir ini saudara. Tapi waktu saya mempersiapkan itu, saya mau review semua, lalu saya cuplik sedikit-sedikit, saya mau sampaikan kepada saudara menjadi satu kesimpulan gitu. Tapi waktu saya mempersiapkannya, Tuhan itu memberikan saya satu ayat, dan ini yang mau saya sampaikan kepada saudara. Pesan yang sederhana, kita akan langsung membuka di dalam Amsal 13 ayat yang ke-17. Ya, Amsal 13 ayat yang ke-17. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Ayat ini ada di kitab Amsal, tapi sangat menginspirasi saya untuk disampaikan kepada saudara. Satu kalimat terakhir yang sangat jelas dikatakan, duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Nah, kita ambil di terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan utusan yang jahat. Ya, dijelaskan utusan orang fasik itu utusan yang jahat membawa celaka. Tetapi utusan yang setia membawa kesembuhan. Saudara, ini dengan jelas dikatakan ada dua perbandingan, sama-sama utusan, sama-sama orang yang disuruh melakukan sebuah tugas, tapi yang satu utusan yang jahat, yang satu utusan yang setia. Ya, utusan yang setia itu utusan yang bisa dipercaya untuk melakukan tugasnya. Nah, firman Tuhan berkata, utusan yang setia, duta yang setia itu dampaknya sangat luar biasa. Kalau utusan yang jahat tadi, utusan yang tidak setia, artinya yang tidak melakukan tugasnya, yang tidak dapat dipercaya, kalau di terjemahan bahasa Indonesia Masakin dikatakan utusan yang tidak becus, utusan yang tidak bisa dipercaya melakukan tugas oleh tuannya. Dikatakan justru membawa celaka. Tidak menyampaikan pesan yang harusnya disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga mendatangkan celaka. Ya, orang-orang yang harusnya diselamatkan, tapi karena utusan ini tidak menyampaikan itu, maka orang-orang ini mendapatkan celaka. Tetapi dikatakan sebaliknya
ada dampak yang luar biasa yang dihasilkan oleh yang namanya duta yang setia, utusan yang setia, utusan yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas tuannya. Dikatakan utusan duta yang setia ini akan mendatangkan kesembuhan. Amin, saudara. Jadi Tuhan itu tidak mau kita hanya berhenti menjadi aku ini duta kerajaan, aku ini utusan Tuhan. Tapi apakah kita setia melakukan tugas dari Tuhan itu? Apakah kita menjadi hamba, menjadi utusan yang bisa dipercaya sehingga pesan yang Tuhan berikan kepada kita, berita Injil yang harus kita sampaikan, itu benar-benar kita beritakan. Gitu. Itu benar-benar kita nyatakan. Kita akan melihat saudara di Amsal 13 ayat yang ke-17 tadi, di terjemahan bahasa Inggrisnya saya ambil di terjemahan Amplified Bible. Kata duta yang setia itu memakai kata faithful ambassador. Sesuai dengan judul kita, judul khotbah hari ini ya. Faithful ambassador, bukan hanya ambasador saja, bukan hanya seorang duta saja, tapi Tuhan mau duta yang setia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata duta, orang yang diutus. Jadi orang yang diutus oleh pemerintah atau raja untuk melakukan tugas khusus, misi yang khusus, ya, utusan misi. Saudara, kemarin waktu saya kami pulang dari Amerika, saya itu dititipin istrinya Pastor Yonas itu salep, obat. Dia nggak bilang salep, dia cuma bilang ini obat yang sangat dibutuhkan oleh keponakannya yang ada di Jakarta. Jadi anak kakaknya itu punya penyakit kulit eksim yang sangat parah, yang diobati apa saja itu nggak cocok gitu. Hanya cocok diobati pakai salep yang dibeli di sebuah supermarket di Los Angeles. Ya, maka itu saya dititipkan, saya punya tugas khusus ini harus bawa salep ini pulang ke Indonesia, saudara. Nah, saya itu tidak bertanya beratnya berapa dan sebagainya. Jadi waktu salep ini saya nggak bawa ke kabin, tapi dimasukkan di koper, di bagasi. Ternyata waktu masuk screening alat itu, ini dicurigai gitu, ini benda apa? Ya, ini benda apa? Koper saya dibongkar, saya ditanya-tanya, saya itu bingung saudara ya, karena saya nggak menduga itu akan dibongkar karena kemasannya cuma kecil dan dibungkus kertas coklat. Dengan sangat rapi dibungkus kertas coklat, lalu dia itu bertanya, ini apa? Ya, kok seperti cairan seperti itu ya. Karena memang sangat ketat sekali. Lalu saya berusaha menjelaskan, dibantu dengan Ibu Agnes, ya. Saya merasa ini harus saya sampaikan kepada keponakannya Tante Yonas ya. Karena ini sangat penting, Tante Yonas titip, ini tolong ya benar-benar ya disampaikan, biar nanti diambil oleh kakak saya. Jadi saya itu waktu petugas bandara ini, kalau mungkin cuman sekedar lotion biasa, mungkin saya ngomong, ya udahlah, biasanya kalau gitu kan dibuang saudara ya, disingkirkan, ini nggak boleh masuk ya, biasanya langsung disingkirkan, ada parfum lah, ada lotion apa yang nggak boleh memang masuk di bagasi itu. Tapi saya merasa ini saya harus bawa benar-benar pulang ke Indonesia untuk obat, ya, untuk membawa kesembuhan di kulit keponakannya Tante Yonas. Maka itu saya agak ngotot, ini obat gitu, ini bukan hal yang lain yang mencurigakan, ini obat. Lalu akhirnya Ibu Agnes telepon ke Tante Yonas ya, disuruh menjelaskan ini itu apa gitu. Sudah dibongkar semua, sudah dibuka bungkusnya. Puji Tuhan, saudara, setelah dijelaskan, akhirnya boleh tetap saya bawa, dimasukkan lagi ke kopernya. Tugas saya belum selesai, karena waktu sampai ke Jakarta, saya agak demam, flu gitu, karena capek sekali. Maka itu saya extend di Jakarta ya beberapa hari.
Lalu saya mulai hubungi kakaknya, Tante Yona, saya mulai komunikasi, Tante begini, janjian di mana, kapan diambil, saudara. Lalu saya minta maaf, Tante minta maaf karena bungkusnya itu robek. Tapi isinya saya pastikan tetap aman. Ya, waktu tugas ini benar-benar saya mau jadi orang yang bertanggung jawab gitu, saudara. Melakukan amanah ya, amanat yang diberikan kepada saya membawa obat ini sampai pulang ke Indonesia dengan selamat dan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu gambarannya, saudara. Kita diberi amanat khusus untuk berita Injil itu bisa didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Lah tergantung kita mau jadi utusan yang jahat. Utusan yang jahat itu seperti mungkin tadi saya bawa salep ini, saya berpikir ya udahlah, itu kan bukan urusan saya, wong yang sakit juga bukan saya, ya udahlah, biar diambil petugas bandara, mungkin dibuang apa diapain, saya nggak peduli, saya nggak perjuangkan itu, ya saya nggak sungguh-sungguh ngotot berjuang supaya obat ini benar-benar bisa saya bawa sampai ke Indonesia dengan selamat, saudara. Itu namanya utusan yang jahat, nggak peduli. Yang penting aku selamat, yang penting saya pulang ke Indonesia ketemu anak-anak saya, tapi saya nggak peduli dengan amanat tugas yang diberikan kepada saya. Karena itu bukan berhubungan dengan saya. Itu namanya utusan yang jahat, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bisa dipercaya. Makanya dikatakan mendatangkan celaka. Maka itu mungkin kalau saya nggak bawa obat itu, saudara ya, mungkin keponakannya Tante Yonas akan justru tambah parah sakitnya, penyakit eksimnya. Tapi sebaliknya, utusan yang setia, duta yang setia, yang bisa dipercaya, yang menyampaikan berita amanat dari Tuhan Yesus, itu kita akan mendatangkan kesembuhan. Coba kita melihat ayatnya. Kata ambasador ini juga dipakai di Perjanjian Baru. Saya kutip dalam bahasa Inggrisnya supaya saudara tahu, oh iya di Perjanjian Baru juga ada kata ambasador ini. Tapi dengan lebih lengkap Christ ambassador ya. Artinya utusan Kristus, dutanya Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Saudara bisa lihat, saya nggak akan bacakan. Coba kita akan melihat 2 Korintus 5 ini lebih lengkap ya. Ayat yang sebelumnya dan sesudahnya kita akan melihat. Coba saudara perhatikan di sini. Kata duta Kristus tadi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan utusan-utusan Kristus. Saya akan bacakan kepada saudara. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan, betul ya, Tuhan mempercayakan kita orang-orang yang sudah diselamatkan ini. Tuhan mempercayakan, seperti tadi Tante Yonas mempercayakan saya bawa obat ini. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Berita pendamaian ini berita yang dibutuhkan oleh dunia ini. Menjadi obat kesembuhan buat mereka. Ayat 20, jadi karena dipercaya berita itu, berita Kristus itu dari Allah itu. Jadi kami ini adalah, jadi kesimpulannya karena harus menyampaikan berita yang penting dari Kristus itu. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Coba berikan ngomong kanan kirinya. Kamu utusan Kristus. Kamu utusan Kristus seperti saya tadi. Saya tadi utusannya Tante Yonas. Bawa sesuatu yang sangat penting. Utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Jadi kita jadi perantara. Karena mereka tidak mengenal, dunia ini tidak mengenal Allah. Kita sudah mengenal Allah. Kita yang tahu berita itu,
Maka dikatakan seakan-akan Allah itu menasehati kamu dengan perantaraan kami. Kita ini utusan seperti jadi perantara. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita utusan Kristus. Apa yang kita bawa? Kita enggak bawa benda. Kita itu bawa yang namanya berita pendamaian. Maka itu dikatakan utusan yang setia, yang bisa dipercaya, yang bertanggung jawab melakukan tugasnya itu mendatangkan kesembuhan. Karena berita pendamaian ini berita yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Berita pendamaian yang kita sampaikan bahwa Allah itu mengasihi mereka. Mereka itu bukan musuhnya Allah. Orang-orang di dunia ini yang belum mengenal Kristus, yang belum percaya kepada Kristus, mereka berusaha dengan perbuatan baik mereka supaya mereka itu diselamatkan, ya kan, menerima keselamatan menurut versi mereka. Mereka berusaha, mereka enggak tahu bahwa ada Kristus yang sudah mati buat mereka, yang menebus dosa mereka, yang menggantikan, sehingga mereka diterima menjadi anak. Ya, jadi kita perlu menyampaikan berita ini, kita perlu katakan kamu itu sudah diampuni melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kamu itu sudah dibebaskan dari hukuman kalau kamu itu percaya kepada Kristus. Itu kita perlu menyampaikan berita pendamaian itu, kamu sudah diterima jadi anak. Kamu bukan musuhnya Allah, gitu. Kamu sudah diperdamaikan. Tuhan itu mengasihi kamu. Tuhan Allah itu menerima kamu menjadi anak. Ya, berita pendamaian yang sangat penting itu yang harus kita nyatakan karena kita adalah utusan-utusan Kristus. Dan Tuhan mau enggak cuman berhenti kita menjadi duta yang biasa, tapi duta yang setia. Ya, duta yang setia. Penekanan ini kita harus sadari dan renungkan. Tuhan mau saya menjadi duta yang setia supaya saya bisa mendatangkan kesembuhan. Seperti saya tadi, saya harus bertanggung jawab atas salep ini, menjadi dipercaya. Salepnya enggak boleh hilang, salepnya enggak boleh diambil orang, enggak boleh diambil petugas bandara. Saya harus berjuang supaya salep ini bisa sampai kepada orang yang membutuhkan, kepada yang membawa kesembuhan. Begitu ya. Nah, mari kita mau renungkan apakah selama ini kita sudah menjadi utusan yang setia? Atau baru berhenti menjadi utusan saja mungkin, tapi belum melangkah ke setia. Ya, setia artinya dapat dipercaya, melakukan dengan penuh tanggung jawab tugas pemberitaan Injil kita. Kenapa dikatakan membawa kesembuhan? Coba kita akan melihat tadi, kembali ke slide. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan apa? Berita damai. Berita damai itu berita yang membawa kesembuhan dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi kenapa berita yang kita bawa itu dikatakan itu membawa kesembuhan? Karena memang berita yang kita bawa itu adalah berita keselamatan, saudara. Berita keselamatan, berita damai sejahtera, berita kabar baik yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Dunia yang kehilangan harapan, dunia yang tidak tahu tujuan, dunia yang tidak tahu jalan, keselamatan, kehidupan kekal. Nah, kita yang tahu jalannya, kita yang tahu kebenarannya,
Tuhan mau kita menyampaikan berita itu dengan setia. Ya, dengan setia. Dapat dipercaya supaya berita itu bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga membawa keselamatan, membawa kesembuhan kepada mereka. Sampai di titik ini saya percaya kita semua sudah tahu. Betul saudara ya, bagi saudara yang sudah jadi Kristen dari kecil. Saudara sudah tahu, saya duta Kristus, saya utusan Kristus, saya punya tugas memberitakan Injil. Tapi saudara, di tengah perjalanan hidup kita itu sering terintimidasi. Kita itu sering merasakan, aku gak bisa melakukan tugas ini. Tugas ini begitu berat. Kenapa? Karena kita sering melihat kemampuan kita. Kita sering melihat keterbatasan kita. Kita sering melihat dengan kenyataan yang ada. Betapa kita itu penuh dengan kelemahan. Mungkin kita berkata, aku sendiri masih berjuang dalam proses hidup ini. Ya, aku sendiri masih berjuang bagaimana aku itu bisa mengalami perubahan dalam hidupku, memiliki karakter yang baik mungkin. Aku masih berjuang dalam pernikahanku, hubunganku dengan suamiku, dengan istriku. Aku masih berjuang menjadi seorang suami, seorang istri, seorang ibu, seorang bapak. Mungkin kita berkata, tugasku kompleks sekali, tugasku tuh banyak sekali di dalam dunia ini. Betul saudara ya, kalau mau dihitung 24 jam mungkin tuh katanya kita itu gak cukup. Ngurusi keluarga, ngurusi pekerjaan, ngurusi masalah-masalah. Mungkin kita berkata, apakah aku bisa menjadi duta yang setia? Saudara, kita akan belajar kebenaran Injil yang sesungguhnya. Kita akan melihat Rasul Paulus menuliskan buat kita 2 Korintus 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ya, 2 Korintus 4 ayat 5 sampai yang ke-7. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Ingat, berita tadi tentang berita pendamaian bahwa Allah mengasihi dunia, Allah mengampuni mereka yang berdosa, mereka diterima oleh Allah. Jadi yang kita beritakan bukan diri kita. Kalau yang kita beritakan diri kita, saudara, kita pasti merasa gak layak. Aku aja seperti ini. Ya, hidupku aja masih penuh dengan pergumulan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat yang ke-7, saudara perhatikan ini. Paulus menulis seperti ini, tetapi harta ini maksudnya terang Injil itu, keselamatan itu, hidup yang kekal itu. Tetapi harta ini kami punyai dalam apa? Bejana tanah liat. Bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus menulis harta rohani yang begitu berharga, begitu luar biasa itu Injil, terang Injil, keselamatan itu. Kami punyai memang di dalam ini loh, bejana tanah liat. Bejana tanah liat menggambarkan apa? Hidup yang rapuh. Saudara, tanah liat itu gampang pecah, jatuh ya. Saudara punya kendi dari tanah liat itu kalau jatuh ya udah pecah gitu. Paulus sadar dia lemah. Paulus bukan orang yang super sempurna, hebat dalam semua hal. Gak pernah punya masalah, gak pernah gagal, gak punya kelemahan, gak pernah terluka. Enggak, Paulus sadar. Dia itu seperti bejana tanah liat dan Tuhan pun tahu saudara.
Tuhan pun itu tahu bahwa kita itu seperti bejana tanah liat. Karena apa? Dia sendiri yang membentuk kita, betul? Dia sendiri tangannya itu yang membentuk kita. Dia itu yang menciptakan kita. Dia yang paling tahu keadaan kita. Bahkan melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Melebihi pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, sahabat kita. Tuhan itu yang paling tahu keadaan kita. Rapuhnya kita, lukanya kita, lemahnya kita. Tuhan itu tahu. Tapi Tuhan tetap mempercayakan harta itu, Injil itu kepada kita. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Tuhan tidak mengabaikan kenyataan bahwa memang manusia itu lemah. Digambarkan seperti bejana tanah liat. Penuh dengan kelemahan, mudah hancur, rapuh. Kalau saudara lihat peristiwa Petrus saja, salah satu murid Tuhan Yesus yang begitu berapi-api ikut Tuhan. Tapi pada kenyataannya dia pernah gagal, betul, dia pernah jatuh. Dia bahkan menyangkal Yesus, dia ngomong saya gak kenal. Petrus pernah mengalami hancurnya tanah liat itu, bejana tanah liat. Digambarkan mungkin kalau kita menggambarkan Petrus itu bejana tanah liat, waktu dia menyangkal Yesus, waktu dia menyesal, dia itu seperti bejana yang hancur berkeping-keping, saudara. Berkeping-keping mungkin. Saudara sampai pernah menyangkal Yesus? Enggak ya? Enggak ada di sini kan? Kita pasti mengakui, aku tuh percaya Tuhan Yesus, aku tuh anaknya Tuhan Yesus. Aku cuman menyembah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya juru selamatku. Saudara, tapi Petrus ini sudah sampai ngomong, aku gak kenal siapa itu Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Bayangkan seperti bejana tanah liat, betapa hancurnya dia, berkeping-keping. Tapi Tuhan tahu, lemahnya manusia, rapuhnya kita. Dan Tuhan mendatangi Petrus secara khusus. Tuhan mau pulihkan Petrus. Kalau saudara baca di Alkitab di Yohanes 21, Tuhan secara khusus datang kepada Petrus. Waktu Petrus sedang menjala ikan, Tuhan datang. Tuhan suruh murid-muridnya makan. Tuhan sediakan ikan, roti. Tuhan gak ngomong apa-apa dulu. Setelah kenyang murid-muridnya baru Tuhan tanya pada Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Udah cuma gitu aja, saudara. Itu sudah benar-benar membuat Petrus bisa merasakan betapa Tuhan itu mau memulihkan dia dan membangkitkan dia kembali. Waktu Petrus jawab, iya Tuhan. Tuhan kasih satu tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Saya tulis di sini, saudara. Saya merenungkan hidup saya, merenungkan hidup suami saya, merenungkan hidup semua orang yang saya kenal, hamba-hamba Tuhan. Gak ada satupun yang sempurna. Gak ada satupun yang hebat dalam semua hal. Saudara, setiap kita digambarkan seperti bejana tanah liat. Tapi Tuhan tetap mau pakai hidup kita menjadi bejana kemuliaannya. Seorang duta Kristus yang setia bukanlah orang yang hidupnya tanpa air mata. Jangan sudah berpikir, aku sudah percaya Kristus, bahkan aku sudah melayani Tuhan, ya, maka hidupku itu baik-baik saja. Hidupku mulus, pernikahanku sukses, anak-anakku semua, pekerjaan, hubungan-hubungan, semua sempurna, perfect. Enggak, saudara. Seorang duta Kristus yang setia pun bahkan pernah mengalami hidup dengan air mata. Tetapi bedanya, seorang duta Kristus yang setia bukanlah orang yang hidupnya tanpa air mata. Tetapi orang yang selalu membawa air matanya kepada Tuhan. Amin. Sebuah pernikahan yang diberkati bukanlah pernikahan tanpa air mata.
tetapi pasangan yang selalu membawa air matanya kepada Tuhan. Seorang duta Kristus yang setia bukanlah orang yang hidup tanpa masalah, tanpa kegagalan, tanpa kelemahan, tanpa luka. Tetapi seorang duta Kristus yang setia adalah orang yang dengan rendah hati mau jujur. Nah, ini yang penting, saudara. Mau rendah hati, mau jujur, mau terbuka, mengakui kelemahannya, mengakui kekurangannya, mengakui kegagalannya. Berapa banyak orang menutup semua kelemahan, kegagalan biar tampak sempurna. Ya. Menampilkan sosok yang selalu kuat. Tuhan gak mau kita itu pura-pura kuat, saudara. Tuhan tidak menunggu duta Kristus yang setia itu orang yang selalu kuat, tapi orang yang mau taat. Duta Kristus yang setia, orang yang dengan rendah hati mau jujur, mau terbuka mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan mengizinkan apa? Tuhan menyembuhkan. Kalau saudara merasa terluka, saudara ngomong, Tuhan aku terluka, Tuhan aku kecewa, Tuhan sembuhkan aku. Mengizinkan Tuhan menyembuhkan, lalu memulihkan dan memakai hidupnya. Jadi saudara enggak stres gitu. Jadi utusan Kristus itu enggak stres gitu ya. Rasanya gagal dikit saudara udah aduh gagal lagi. Aduh aku enggak bisa lakukan tugasku. Aduh ya aku masih bertengkar sama suamiku. Aduh aku masih suka marah-marah sama anakku. Apalagi saudara banyak ya dalam hidup kita sehari-hari itu kelemahan-kelemahan kita. Tapi artinya bukan karena kita sengaja, saudara ya, sengaja nggak mau ngampuni suami, sengaja kita memfitnah orang lain dengan sengaja, enggak. Tapi kita tahu kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, seperti bejana tanah liat itu. Saudara, kuncinya adalah keterbukaan, kerendahan hati, dan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Kuncinya kita itu mau datang kepada Tuhan, membuka hati kita dan menerima apa? Kesembuhan. Menerima apa? Pemulihan. Dan kita siap lagi untuk dipakai oleh Tuhan. Berjalan dengan Yesus seperti tema kita tahun ini. Berjalan dengan Yesus, walk with Jesus. Bukanlah hidup yang mulus, tanpa air mata, tanpa masalah pergumulan, tanpa kegagalan. Tapi berjalan dengan Yesus artinya selalu ditopang oleh kasih karunia-Nya. Amin. Setiap detik bahkan, bukan cuma setiap hari, setiap detik kita itu butuh kasih karunia Tuhan. Kita hidup dengan penuh kebergantungan kita kepada Tuhan. Untuk mengasihi suami, mengasihi istri, saudara, untuk mendidik anak-anak kita. Berapa banyak kita berjuang dengan kekuatan sendiri, sampai stres, ya. Seringkali mungkin ibu-ibu di sini seringkali terintimidasi, kamu ibu yang gagal, anak-anakmu tidak bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat, ya mulai ada pembanding, mulai ada perbandingan-perbandingan. Saudara, kita mulai semakin terpuruk, betul? Semakin tertuduh, semakin terintimidasi, apalagi belum kalau orang sekeliling kita mulai menghakimi kita, mulai membandingkan. Saudara, kita semakin terpuruk, kita semakin terintimidasi, semakin hilang harapan, dan tidak bisa bangkit. Dan akhirnya apa? Kita tidak lagi melakukan tugas panggilan kita. Betul saudara, berapa banyak orang berkata, aku ngurusi hidupku sendiri saja, masih kesulitan ngurusi suami, istri, anak-anak, anaknya banyak lagi, mungkin sebut saya anaknya 3, betul ya, dari anak saya kecil-kecil,
Berapa intimidasi yang sudah saya terima? Banyak saudara, banyak. Apalagi kalau cap full timer ya, mungkin sekarang sudah nggak terlalu. Kalau orang zaman dulu belum mengenal banyak wawasan media sosial, penghakiman tanda kutip dengan paradigma orang-orang kuno, kolot, ya sukanya apa? Oh jangan gitu, dulu aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu ngurus anak itu jangan gitu, kamu begini, begini, begini. Ya saudara, berapa banyak semakin terpuruk, semakin merasa aku nggak layak ya. Aku tuh nggak layak, aku nggak bisa terima tugas ini. Betul saudara, semakin kita mendengar firman dengan tugas-tugas yang begitu berat, kita semakin down, kita semakin melihat diri kita, aku nggak bisa, aku nggak layak. Dan itu dipakai oleh iblis untuk apa? Justru untuk menekan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari panggilan kita. Karena apa? Merasa nggak layak. Tapi Tuhan sebaliknya saudara, Tuhan mengerti kita bejana tanah liat, yang Tuhan mau kita datang dengan penuh kerendahan hati dan kejujuran. Di dalam Injil Kristus, kejujuran bukan kelemahan. Itu pintu di mana Tuhan akan bekerja dan Roh Kudus akan menghidupkan dan memulihkan kembali hati yang hancur. Satu pesan Tuhan pagi hari ini, Tuhan tuh mau pulihkan kita, duta-duta Kristus yang setia ini. Berapa banyak kita menyembunyikan semua luka kita tutup rapat-rapat, kita nggak mau orang tahu, kita menampilkan yang baik-baik saja mungkin di media sosial kita penuh dengan senyuman, penuh dengan kebahagiaan, tapi berapa banyak luka yang kita tumpuk di dalam hati kita, tuduhan-tuduhan, intimidasi yang membuat kita merasa nggak layak, membuat kita merasa nggak bisa, membuat kita semakin jauh dan tidak lagi mengerjakan panggilan kita, dan tidak lagi menjadi utusan yang setia, duta yang setia. Akhirnya kita justru menjadi duta yang jahat dan membawa celaka. Tuhan mau pulihkan kita, Tuhan mau kita alami kesembuhan. Sebab apa? Kita membawa berita kesembuhan, saudara. Kita membawa berita pendamaian. Maka itu Tuhan urus kita. Tuhan ngomong, aku tahu kamu lemah, aku tahu kamu capek, aku tahu kamu lelah. Tinggal cukup datang kepadaku, aku akan pulihkan. Jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri, kamu gak akan bisa, kamu gak akan mampu. Kalau kamu bisa, itu karena kekuatan Tuhan yang aku taruh di dalam dirimu. Sehingga kita pun tidak bisa berbangga, ya, gak bisa sombong, oh semua ini karena aku, semua karena aku ini istri yang hebat, aku ibu yang hebat, aku gembala yang hebat, aku pelayan Tuhan yang hebat, aku bisnismen yang hebat. No, semakin kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati, bergantung pada Tuhan, semakin kita menyadari semua itu kasih karunia Tuhan. Amin saudara, orang itu akan melihat, iya Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Semua itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Next, coba kita lihat slide yang terakhir. Setelah ini kita akan berdoa. Seorang duta Kristus yang setia menjadikan hadirat Tuhan itu sebagai rumah. Tempat untuk pulang, tempat untuk beristirahat, dan menerima kekuatan baru yang menghidupkan. Saudara semua punya rumah? Punya pasti ya, walaupun mungkin masih kontrak, tapi punya rumah. Sejauh apapun saudara pergi, pasti saudara akan usahakan kan, saudara akan pulang lagi ke rumah. Betul ya? Nggak mungkin nggak pulang ke rumah. Sejauh apapun, selama apapun. Kami di Amerika 3 minggu, tetap diupayakan pulang ke rumah. Seorang duta Kristus yang setia, yang mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya, menjadi utusan Kristus yang setia. Ini sangat penting saudara. Saudara harus terhubung terus dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan,
kehadiran Tuhan itu menjadi rumah buat kita. Yang menerima kita apa adanya dengan segala, kalau saudara pulang ke rumah, saudara pulang dengan originalnya saudara, ya capek, ya bau, apalagi saudara, nggak punya apa-apa lagi untuk nggak ada semangat lagi, nggak punya kekuatan lagi, sudah capek, ya udah pulang ke rumah. Saudara mengerti ya, Tuhan itu tidak mencari orang yang selalu kuat, selalu wangi, selalu bersih, selalu berenergi, pol sempurnanya. Tuhan tidak mencari duta yang setia. Tuhan tidak mencari duta yang sempurna, tapi duta yang setia. Amin. Ketika kita pulang, dalam kondisi apapun itu, kita akan sampai ke rumah, kita akan istirahat. Betul? Tapi dalam kondisi yang kotor tadi tetap harus apa? Mandi, ya. Dalam kondisi yang capek tadi istirahat. Saudara, hadirat Tuhan itu harus menjadi rumah buat kita pulang. Buat kita istirahat, buat kita dibersihkan lagi, buat kita dibangkitkan lagi, menerima kekuatan baru lagi yang menghidupkan. Itu hadirat Tuhan, saudara. Saudara yang gak punya kehidupan doa, yang gak pernah berdoa secara pribadi, punya waktu khusus dengan Tuhan. Saudara lihat hidup saudara akan gampang capek, ya gampang uring-uringan. Saudara melakukan semua keputusan-keputusan gerusa-gerusu, gak ada tuntunan. Tapi kalau kita menjadikan hadirat Tuhan itu rumah, yang secapek apapun, aku akan tetap pulang. Aku akan tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan gak perlu doa yang panjang-panjang, yang hebat. Saudara datang saja dengan segala kondisi saudara. Ya, mungkin dengan segala luka, dengan segala kecapean, dengan segala isi hatimu yang mungkin orang lain tidak tahu. Saudara, hadirat Tuhan itu akan menyembuhkan. Amin, saudara. Saudara yang mengalami, yang sudah praktek di rumah pasti bisa merasakan. Karena itu pengalaman pribadi, jadi susah untuk diceritakan, harus dialami gitu saudara, harus dialami. Mungkin banyak orang bertanya, Bu Gem, Bu Vin, gimana caranya? Ya, mengalami konflik dalam rumah tangga tetap harus pelayanan, mengalami banyak masalah tetap harus siap gitu ya, siap melayani. Kuncinya cuma satu, ya saya datangnya sama Tuhan, nangisnya itu sama Tuhan, dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Itu kuncinya saudara. Orang gak bisa kuat tanpa Tuhan. Saya nggak bisa kuat sampai hari ini tanpa Tuhan. Kita buka ayat yang terakhir. Yeskiel 47 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ini adalah penglihatan Nabi Yeskiel yang melihat bait Allah dan di bawahnya itu ada air yang mengalir. Jadi seperti ini mungkin bait Allah gereja, lalu dia dari lantai bawah ini mengalir air ya seperti sungai. Yang makin lama itu makin tinggi, mengairi daerah di sekitarnya. Nah, penglihatan ini menggambarkan air itu, air yang mengalir dari bait Allah melambangkan kehadiran Allah. Sehingga waktu air itu mengalir keluar, saudara dikatakan air laut yang dulunya sangat asin dan sangat ekstrim kadar garamnya sehingga enggak ada kehidupan, ikan enggak bisa hidup di situ karena sangat ekstrim. Tapi ketika air dari bait Allah yang menggambarkan kehadiran Allah itu mengalir, itu menyembuhkan. Menyembuhkan air-air yang enggak ada kehidupan tadi, air yang sangat ekstrim, kadar gulanya yang tinggi tadi itu. Tapi ketika kehadiran Allah itu menyentuh
hidup mereka, sudah dikatakan mereka itu bisa hidup lagi. Ikan-ikan itu hidup lagi dan menjadi sangat banyak. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kalau saudara tidak terhubung dengan Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya kekeringan. Dan kalau dibiarkan, mengalami yang namanya kematian rohani. Ya, tidak ada lagi kehidupan yang saudara bawa, apalagi menjadi duta yang setia, apalagi membawa kesembuhan kepada orang, itu sangat mustahil. Jadi mari kita mau bangkit menjadi duta yang setia, yang menjadikan hadirat Tuhan itu rumah kita, memberikan kita kekuatan baru, energi yang baru, punya waktu untuk kita menyadari aku butuh Tuhan. Dalam pernikahanku, dalam hubunganku dengan anak-anak, dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan, dalam semua hal. Kita punya waktu untuk menerima kehidupan kembali dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau menjadi duta yang setia, amin. Mau melakukan tugas kita sampai akhir, amin. Kita akan membawa kesembuhan. Mari menjadi orang pembawa kesembuhan. Bukan justru bawa penyakit, ya. Bawa kesembuhan di dalam rumah tangga saudara. Jadi orang yang menyembuhkan. Bukan jadi orang yang membawa amarah, membangkitkan kepahitan, membangkitkan luka. Jadi orang yang membawa kesembuhan. Di rumah saudara, di lingkungan saudara, tetangga saudara, hubungan pertemanan saudara, pekerjaan saudara. Menjadi orang pembawa kesembuhan. Karena kita adalah duta yang setia. Amin. Kita akan pujikan lagu ini. Kita mau alami ketenangan dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini mari kita panggil berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Bapa kita dalam hadirat Tuhan. Kita membawa seruan hati kita. Kita membawa segala keberadaan kita pagi hari ini.